مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberi nikmat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-15 ini. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambah hari kita semakin diberi kekuatan iman Islam, bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan dan benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum ojo nglalekake kum ing sira kabeh apa amwalukum pira-pira bondo sira kabeh wala auladukum lan ora anak sira kabeh an dzikrillah saking zikir ning Gusti Allah. Faulaika humul khasirun wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan semacam itu faulaika humul khasirun. Telah diingatkan oleh Allah sebagai bukti untuk membuktikan keimanan kita. La yushilukum tadbiruha, ojo sampai gara-gara ngurusi bondo, gara-gara ngurusi keluarga, ngurusi anak, ini melupakan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kemarin, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari ingat Allah, maka akan diberi kehidupan yang rupek, sempit, susah. Ya meskipun kelihatannya serba ada, tetapi ketika Allah menjadikan kehidupannya dzanka, maka ada saja permasalahan. Nah itulah, maka jangan sampai berpaling dari zikir kepada Allah. Apa zikir? Bisa bermakna salat. Aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku dari Allah. Wasairul ibadat, dan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Quran menjelaskan barang siapa melakukan hal yang semacam itu maka dia akan termasuk orang-orang yang sangat rugi sekali. Di mana kerugiannya? Li'annahum ba'u al-azim al-baqi bil haqiril fani. Karena mereka sudah menjual satu yang agung, menjual satu yang besar, yaitu kenikmatan yang hakiki di akhirat, surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain dijual dengan dunia yang begitu remeh,
yang akan rusak dan yang akan kita tinggalkan. Ulaika humul khasirun. Dalam sebuah riwayat an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Mu'adz bin Jabal meriwayatkan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah musafir, perjalanan. Faqultu ya Rasulullah, hadisna bihadisin nantafi'u bihi. Ya Rasul, ya enaknya berjalan dengan orang yang ahli ilmu itu gitu. Berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum yang luar biasa. Ya Rasul, kami ini minta jenengan cerita nih perjalanan ini supaya menjadi berkah. Minta jenengan cerita nih, yang cerita itu bermanfaat bagi kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi matur, in aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada wan najah yaumal hasyr wadzil yaumal har wal huda minad dhalalah fadimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaitan wa rujhanun fil mizan. Kanjeng Nabi matur, jika kalian ingin aisas su'ada, kehidupan orang-orang yang bahagia, ingin kehidupanmu menjadi kehidupan yang sangat bahagia, bahagia dunia akhirat. Bahagia itu versi Nabi itu bukan bahagia di dunia saja, bahagia dunia akhirat. Wa mautas syuhada, dan kamu diberi mati selayaknya meninggalnya orang-orang yang mati syahid. Wan najata minasyaiton, dan kamu diselamatkan dari godaannya setan. Warujhan fil mizan, nanti timbanganmu akan menjadi berat, timbangan kebaikanmu akan semakin meningkat. Dan wadzil wan najah minas yaumal hasyr, diselamatkan dari ketika dikumpulkan. Wadzil yaumal har, begitu panasnya luar biasa. Orang itu dikumpulkan di mahsyar, itu ceritanya cara matahari itu sangat dekat. Nah sekarang aja matahari yang begitu jauh kita kepanasan, apalagi nanti sangat dekat. Nah itu akan diberi naungan, diberi pertolongan, yup-yupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal huda minadh dhalalah, akan senantiasa diberi petunjuk. Namanya manusia hidup ini kan banyak masalah. Jadi masalah ini belum selesai, tambah ini, terus masalah. Dan ketika kita menjalani hidup, bisa menikmati hidup, ada petunjuk ketika ada masalah. Kata Rasulullah, apa kuncinya? Fa'adimu qira'atal Qur'an. Maka langgengkanlah, istiqomahkanlah untuk membaca Al-Quran. Fa innahu kalamur rahman, maka sungguhnya Al-Quran adalah kalamur rahman. Itu dawuh Allah yang Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Ar-Rahman itu siapa? Ar-Rahman itu zat yang berikan nikmat kepada siapapun. Jadi baik itu orang taat, orang maksiat, orang kaya, orang miskin, semuanya. Orang kafir, semuanya makhluk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha Rahman. Allah yang memberikan kasih sayang kepada siapapun. Kalamur Rahman. Dalam Al-Quran itu orang yang ahli baca Quran, orang yang mau mengamalkan Al-Quran, melanggengkan baca Al-Quran itu dialog dengan Allah. Itu kalamullah. Wa hisnan minasyaiton, dan akan dijaga dari benteng. Menjadi benteng dari godaan setan. Wa rujhanun fil mizan, dan memperberat timbangan
amal kita ketika besok kita di yaumul hisab. Setelah bekal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat kayak Nabi juga matur, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Luwe utamane pira-pira ibadah umatku yaiku qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Maka fa'alal mukallaf, bagi seorang mukallaf, ayastaghila bi ta'allumihi wa qiraatihi, untuk senantiasa belajar mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu paham tidak paham akan dapat keberkahan. Apalagi mau paham maknanya, angen-angen maknane. Itu termasuk tombone ati maca Quran angen-angen sak maknane. Walal mukallaf ayyastaghila bi ta'allumihi wa qiraati. Maka bagi mukallaf sibuklah dengan belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apalagi ini hari-hari ini pertengahan Ramadan ini mulai banyak peringatan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini satu kemuliaan yang luar biasa. Ada dua cahaya di dalam Ramadan, yaitu cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Orang yang mendapatkan dua cahaya ini, maka dia akan menjadikan terang kehidupannya, yang bisa menerangi zulmatil qabri wa zulmatil yaumil qiyamah. Nanti di kuburan dia akan menjadi terang kuburnya, di akhirat pun akan jadi terang, dimudahkan segalanya sampai ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang ahlul Quran. Ada sebuah riwayat an Nabi radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah meriwayatkan, mata rajulun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki meninggal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazati yusalli alaihi. Kemudian Rasul setelah mayat ini dikafani, siap disolati, dimandikan, dikafani, disolati, Rasul mensolatinya. Ketika Rasul berdiri mau mensolati jenazah tersebut, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazati liyusalli alaihi fataharrakal kafan. Ketika mau disolati, dumajaan ujuk-ujuk mak jegagik, tiba-tiba yang namanya kain kafan itu bergerak-gerak. Ini orangnya sudah mati kok ada yang bergerak-gerak. Setelah itu sahabat juga melihat apa itu yang bergerak-gerak itu. Wa nazar Nabi juga melihat. Akhirnya pun ternyata yang bergerak itu fawujda fihi hayyatun. Ternyata itu ada ular yang sedang melilit mayat tersebut dan sedang ngentupi banyak darah. Jadi mayat itu dimakani ular. Gorong dikubur. Dan ini sama heran. Wong tadi tidak ada apa-apa, begitu dikain kafan kok ada ular yang makan itu. Jadi pangane ular dagingnya. Maka Saudara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar refleks nyari alat
mau mukul ular tersebut. Ayadriba fanataqat al-hayya. Dengan izin Allah, ular tersebut kemudian berkata, "Ya Aba Bakar, lima tadrubuni wa laisa li dzambun wa ana ma'muratun bidzalik." Kanjeng Sayyidina Bakar, keng nopo jenengan badhe mukul kula? Kenapa sampean mau ambil alat mau mukul saya? Saya ini diperintah, bukan kehendak saya. Saya ini diperintah. Amaroni Allah an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Saya itu diperintah oleh Allah untuk nyiksa orang ini sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini kejadian yang luar biasa. Belum masuk alam barzah sudah mau disolati, sudah diparani ula, disiksa karo ula niku. Itu kapan? Sampai hari kiamat. Akhirnya pun faqalatil hayya. Wa qala Abu Bakar tanya, "Ma khatayahu?" Wahai ular, kenapa kamu nyiksa orang ini? Apa kesalahannya? Faqalat al-hayyah lahu thalathu khati'atin. Ular ini mempunyai 3 kesalahan. Ya Allah. Yang pertama, tarikus shalah. Dia ini suka meninggalkan sholat. Ngakunya Islam tapi nggak mau sholat. Menentang untuk sholat. Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Maka kita diingatkan dalam ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwa fa sawfa yalqauna ghayya. Hati-hati. Mari kita jaga generasi kita. Mergo warna-warni Al-Qur'an begitu. Hati-hati, nanti akan muncul generasi yang meninggalkan sholat. Hidupnya hanya untuk nuruti hawa nafsu nih. Qalbun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Jadi uripe nuruti syahwat itu fasaufa yalqauna ghayya. Mereka akan tersesat. Nah, ning dunya wis kesasar. Lah begitu disolati pun ada Allah menyuruh makhluk untuk nyiksa sampai dina kiamat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya min ahli shalah, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim senantiasa memohon kepada Allah, bukan minta kaya, bukan minta ini, ndak. Yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan saya dan anak turun saya orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Orang itu kalau ahli salat, Rabbana wa taqabbal du'a, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Allah akan semakin dekat. Lah kalau Allah itu sudah dekat, ya untuknya saya sini gone Gusti Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kamu ditanya tentang aku, fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Nah, kedekatan itu bisa dibentuk lewat salat. Baca Quran lewat salat. Maka puasa ini adalah kita dilatih latihan menghidupkan dengan Al-Quran dan juga dengan sholat. Yang pertama, ancaman bagi tarikus sholat itu digambarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ada orang mati sudah disiksa oleh Allah, belum dikubur, dan katanya itu bisa sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ini apa pekerjaan orang ini? Di samping dia nggak mau sholat, yang kedua mani'uz zakat. Yang kedua adalah
mencegah zakat, tidak mau zakat. Ini orang yang tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau menginfakkan hartanya, ini diancam. Makanya ketika itu Sayyidina Abu Bakar Khalifah, beliau menegakkan orang-orang yang menolak, mencegah untuk zakat akan diperangi. Mani'uz zakat. Ini suatu di dalam Al-Qur'an itu ada ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Ini gandeng. Al-Qur'an itu ada ayat yang terus gandeng. Satu, ati Allah wa ati Rasul. Kalau kalian taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Mahabbah kepada Allah, harus mahabbah kepada Rasul. Ada yang ditambahi wa ulil amri. Harus dasarnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemerintah. Karena pemerintah itu mengatur rakyatnya, noto sing apik, maka kita harus juga mentaati aturan pemerintah. Dan itu nyata untuk kemaslahatan rakyat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Maka alasan yang kedua, orang ini disiksa oleh Allah gara-gara dia menolak zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini Ramadan juga begitu. Ramadan ini tidak akan diangkat amal Ramadan sebelum nanti ditutup dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah punya pensucian. Nah, kita Ramadan ini kan jaganya kadang-kadang ya namanya orang, kumpul orang banyak, ya kadang-kadang yang gosip, ya kadang-kadang yang ngomong yang nggak baik. Nah, banyak amal nggak kerasa, kita amal itu menjadikan nilai pahala kita terkurangi. Maka dengan zakat fitrah insya Allah tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah itu tuhratun mensucikan bagi orang yang berpuasa, ngerasi'i posone supaya diterima dening Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat fitrah. Bagi siapa wajib zakat fitrah itu? Wong sing orang yang menangi awalnya Syawal, akhirnya Ramadan. Jadi orang itu kalau menangi awalnya Syawal, akhirnya Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada bayi lahir, ada bayi lahir pada jam cara maghrib itu jam 5, bayi lahir jam 5. Jam 5 ada bayi lahir. Kemudian dilalah jam 6:30. Jam 6:30 meninggal. Lahir jam 5, 6:30 meninggal. Berarti dia apa? Dia menangi awalnya Ramadan, akhirnya Syawal. Maka dia tetap dikeluarkan zakat fitrah meskipun sudah meninggal. Sebenarnya ada orang yang puasa mulai tanggal 1 Ramadan, dilalah meninggal pada akhir Ramadan, pada siangnya, berarti gak menangi akhir Ramadan awal Syawal, maka gak wajib zakat fitrah, gak wajib. Umpama di tahun zakatnya ya saya tapi kewajibannya gak wajib. Itu zakat fitrah tuhratun lis-shaim. Yang ketiga, apa sebab orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Belsak kau ngenteni dikubur. Yang ketiga adalah la yasma'u qaulal ulama. Dia tidak mau ngaji, dia tidak mau mendengarkan dawe para ulama. Wis pokoke sakarepe dhewe. Wis. Nah, itulah la yasma'u qaulal ulama. 3 hal ini menjadikan orang itu disiksa, ditampakkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku ning zaman Nabi. Di zaman Nabi sudah ada orang yang ditampakkan siksanya oleh Allah ketika masih hidup.
itulah sebagai pelajaran untuk kita bersama. Yang pertama tadi, bagaimana kita menghidupkan Ramadan, menghidupkan Al-Quran. Insya Allah, sebagai Nabi wau, jika kalian ingin kehidupan bahagia dunia akhirat, mati dah seperti matinya orang syahid, selamat ketika dikumpulkan di mahsyar, dan timbangan amalnya menjadi berat, terjaga dari setan, senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa'adzimul Quran, langgeng Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan tingkatkan kualitas ibadah kula panjenengan sehingga benar-benar Ramadan ini menjadi latihan, menjadi alat untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan lahir batin, diberi rezeki yang banyak, yang berkah, keluarga solehin solehat, paringi tetap istiqomah ibadahnya, dan akhirnya pendidikan Ramadan benar-benar menjadikan kita Idul Fitri, menjadikan fitri kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang dilahirkan ibunya tanpa ada sedikit dosa. Dan benar-benar kedepannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, istiqomah ibadah kula panjenengan sawanci sawan ing ngarsanipun Allah, natapi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad